Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'ah? Kalian bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan in. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab jarak jauh atau dalam jaringan. Akan tetapi kali ini kita akan belajar tentang yang masih sama dengan pekan yang lalu, yaitu ad-darsul rabi', atau bab yang keempat yang membahas tentang ar-riyadhah yang artinya olahraga. Sebelumnya perlu kita persiapkan dulu, mungkin ada hal-hal yang nantinya perlu tanyakan, tolong disiapkan catatan. Baik anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah. Baik anak sekalian yang kami sayangi, bahwasanya pembahasan kita pada ad-darsul rabi' ini yang membahas tentang tema ar-riyadhah olahraga, tetapi kita fokuskan pada bab al-qawaid wat tartib. Apa al-qawaid wat tartib? Nah, ini adalah tentang kaidah dan tata ini yang akan kita bahas pada pertemuan. Nah, untuk tarkib yang kita pelajari pada kali ini adalah amil, nawasib, an, lan, dan li. Amil, an, nawasib, an, lan, dan li. Apa fungsinya an, lan, dan li? Dan apa yang dimaksud dengan amil, nawasib? Mari kita video yang kami tayangkan ini, sehingga nantinya kalian agar bisa paham. Baik, untuk amil nawasib, istilah amil nawasib itu adalah ini, huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari. Jadi yang dimaksud huruf itu apa? Ya ini, an, lan, ini dikategorikan. Nah, huruf-huruf ini artinya nanti akan menasabkan fi'il atau menasabkan fi'il mudhari. Yang dimaksud menasabkan bagaimana? Nanti akan kita jelaskan lebih. Di belakang ada keterangannya bagaimana cara menasabkan fi'il. Karena ini menasabkan fi'il. Bagaimana cara menasabkan fi'il? Perubahan apa yang terjadi setelah dinasabkan akibat didahulunya atau adanya an, lan. Sebelum membahas yang lebih jauh itu, kita pahami dulu an, lan, dan. Baik, tadi amil, an, nawasib, an, lan, dan. Satu, an. Ini disebut dengan an masdariyah yang pada umumnya terletak di antara dua fi'il atau kata. Jadi an ini adalah an. Fungsinya untuk memisahkan dua fi'il. Kalau ya, nih, ana uridu an alhaba ilal maktabati. Ana uridu an alhaba ilal maktabati. Perhatikan ini. Ada uridu fi'il. Kemudian ada alhabu fi'il. Ini ada dua fi'il. Ini harus dipisah oleh an. Nah, akibat adanya an ini, harokatnya ini menjadi nasab. Salah satu tanda nasab adalah dengan 4 huruf terakhir. Jadi kalau ini mestinya ana uridu, ana azhabu, azhabu. Karena ada an, terus azhaba, an azhaba. Jadi ana uridu an azhaba ilal. Ya, saya ingin pergi ke perpustakaan. Yang kedua, nahnu nuridu an narji'ah. Dan ini menasabkan fi'il ini yang saya beri warna putih karena ada an, ain pada kata narji.
beri harokat fathah. Ini disebabkan oleh an sebelum. Fathah ini salah satu cara kan ahnu uridu an arji'a, kalau lagi an arji'a yang artinya kami ingin kan. Yang pertama memisahkan dua fi'il. Dan setelah fi'il atau setelah an, fi'ilnya setelah an harus ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lan tadi ya. Lan artinya tidak akan. Ini digunakan untuk menafikan sesuatu. Artinya, contoh, perhatikan. Layyal aba at-talibu qabla mutola'atid darsi. Kan at-talibu itu yal'abu. Kalau tidak ada lan, yal'abu at-talibu. Karena ada lan, jadi layyal aba. Ini baknya ini diberi harokat fathah karena ada lan sebelum. Inilah cara menasabkan fi'il. Nah, lan ini salah satu huruf yang menasabkan. Kalau dilihat dari segi arti, siswa tidak akan, nah maksudnya ini, siswa tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Yang kedua, Ahmad layyasbah fil finnah. Ahmad layyasbaha finnah. Ya, kalau tidak ada lan, ini Ahmad yasbahu. Ilmu mudhari selalu domah. Karena diberi lan, maka menjadi layasbaha. Layasbaha. Harokatnya fathah. Karena ada lan, maka harus dinasab dan memberi harokat fathah. Ya, Ahmad tidak akan berenang. Layasbaha, layyal'abah. Kemudian yang ketiga ada li, artinya agar atau supaya atau untuk menjelaskan sesuatu alasan. Dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan limadha atau kita lihat contohnya. Zahaba Ahmad ilal masbahi liyasbaha. Nah, itu karena ada li, maka fi'il mudhari setelahnya yasbahu menjadi yasbaha. Liyasbaha. Ini menetapkan fi'il. Menjadi fathah harokatnya. Nah, Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang. Ini artinya tadi. Tuh. Contoh yang kedua, Fatimah tadakhulul fasli litadrusa. Tadrusa. Jadikan tadrusu. Kemudiannya tadrusu. Karena diawali li, berubah harokatnya menjadi litadrusa. Fatimah tadakhulul fasli litadru. Tuh. Artinya Fatimah masuk kelas untuk belajar. Artinya yasbaha untuk berenang. Litadrusa. Karena ada li, semuanya harokatnya di fathah. Di domah berubah menjadi fathah karena ada li. Li adalah huruf nasab atau amil. Nah, sekalian yang berbahagia, tadi kaitannya dengan macam-macam fi'il nawasib yang terdiri dari an, lan, dan. Sekarang kita pelajari perubahan fi'il mudhari ketika didahului dengan fi'il atau amil nasab. Nah, ini maksudnya tadi bahwasanya untuk menasabkan fi'il itu bagaimana cara. Tadi yang kita lihat contoh-contohnya itu dirubah dari harokat domah menjadi fathah apabila ada an, lan, atau itu salah satu saja. Salah satu cara untuk menasabkan il atau merubah
Berikutnya, kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara menasabkan fi'il. Ini ada beberapa kaidah yang harus kita ketahui. Yang pertama, itu diberi harokat fathah jika mufrad atau selain af'alul khamsah. Berharokat fathah jika mufrad atau selain af'alul khamsah. Ini berarti bahwasanya semua huruf belakangnya dari fi'il mudhari' yang diawali oleh amil nawasib an, lan atau li harus diberi harokat. Tabelnya ini, contohnya kurang lebihnya seperti ini. Ini yang mufrad, artinya mufrad atau selain af'alul khamsah ini. Huwa, dari isim dhamirnya huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Contohnya kalau dalam fi'il mudhari' huwa yadhhabu, hiya tadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, nahnu nadhhab. Kalau diberi satu amil nawasib, contoh saja ini saya ambil contoh yang lan. Jadi dari huwa yadhhabu menjadi huwa layyadhhaba. Kalau di sini dia pergi, kalau ada amil nawasib ini menjadi dia tidak akan pergi. Hiya tadhhabu, hiya lan tadhhaba. Anta tadhhabu, anta lan tadhhaba. Ana adhhabu, ana lan adhhaba. Nahnu nadhhabu, nahnu lan nadhhaba. Dari sini semuanya fi'il mudhari' ini masih utuh. Kolom yang ini fi'il mudhari' ini diawali atau didahului oleh amil nawasib yang berupa perubahannya di sini. Ini perubahannya dari dhammah berubah menjadi harokat fathah. Dan semuanya ini termasuk mengapa hanya perubahannya pada fathah saja? Karena ini adalah yang mufrad. Jadi fi'il yang mufrad perubahannya hanya merubah dari dhammah menjadi fathah. Dan yang kedua, dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Jadi tandanya atau caranya menasabkan adalah membuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa saja? Contohnya ini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Wajan-wajan af'alul khamsah. Lebih jelasnya kita lihat pada tabel ini. Nah, ini contoh tadi yang dari ini, anti tadhhabina. Kalau ada amil nawasibnya lan, ada lan, tidak didahului oleh lan menjadi anti lan tadhhabi, nunnya hilang. Semula tadhhabina, karena ada lan, nunnya hilang. Ini rumusnya seperti ini. Dibuang huruf nun yang berupa af'alul khamsah. Jadi kalau fi'ilnya ini terdiri dari jamak, atau yang ini untuk anti, atau yang musna, atau yang jamak yang akhirannya nun, nunnya semuanya bang, tata-tatanya. Dari tadhhabina menjadi lan tadhhabi. Antuma tadhhabani menjadi antuma lan tadhhaba. Antum tadhhabuna menjadi antum lan tadhhabu. Perhatikan yang jamak, nun setelah nun dibuang diberi tambahan alif. Jadi dari tadhhabuna menjadi lan tadhhabu. Ganti alif nun dibuang diganti. Nah, yang keempat, huma yadhhabani menjadi huma layyadhhaba. Nunnya hilang, tinggal yadhhab. Hum yadhhabuna, hum layyadhhabu. Nah, nunnya hilang diganti alif. Ini kaidah yang kedua, cara menasabkan il setelah diawali atau didahului oleh il nawasib, baik an, lan, atau untuk yang af'alul khamsah ini caranya adalah dengan membuang huruf nun.
Yang jamak diganti dengan itu kaidah yang kedua. Dan yang ketiga, ini kaidahnya tetap tidak ada perubahan. Tetap atau tidak ada perubahan. Apabila ini terdiri dari jamak yang perempuan untuk jamak perempuan, semuanya jamak perempuan. Guna dan antuna. Untuk ini cara menasabkan fiilnya tetap tidak ada perubahan. Guna yadhabna, jadi guna layadhabna. Sama ya, kita lihat dari sini dengan yang bawah antuna tazhabna. Antuna lan tazhabna. Nah, dari tazhabna lan tazhabna tidak ada perubahan. Ini khusus untuk guna dan itulah kaidah tata cara menasabkan fiil atau perubahan fiil yang terjadi pada fiil setelah didahului oleh amil. Itu contoh-contoh atau kaidah cara menasabkan. Baik, contoh yang jelas coba kita sekali lagi. Wa yuhibbu ayadhaba ilal maktabah. Ayadhaba orang. Yang kedua, huma yuhibbani ayyadhaba ilal maktabah. Nah, dua orang berarti dua. Ini dengan membuang nun menjadi yuhibbani ayyadhaba karena ada an, nunnya di sini dibuang mestinya ayyadhabani. Mestinya ayyadhabani karena ada an menjadi ayyadhaba. Dan hum ini untuk jamak. Hum yuhibbuna ayyadhabu ilal maktab. Ini mestinya ini yadhabuna karena ada an menjadi yadhabu, nunnya dibuang diganti. Ini tadi kaidah-kaidah di atas tadi kaitannya dengan perubahan fiil yang terjadi setelah didahului oleh an. Ini yang pertama, kaidah pertama hanya berubah dengan harokat fathah. Yang kedua ini musianya dibuang huruf nun. Ini yang ketiga, ini nunnya dibuang diganti alif untuk yang kalau asalnya kan gini. Wa yadhabu, ini ayyadhaba. Huma yadhabani ilal maktabah. Karena ada an ini jadi yadhaba nunnya. Dan ini nah hum yadhabuna. Nah di sini hum yuhibbuna ayyadhabu saja. Nunnya tidak ada. Ini nunnya hilang karena ini ada an. Yadhabuna ayyadhabu. Nunnya hilang diganti kaitannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada ilmu mudhari setelah diawali atau didahului oleh amil nasib. Dia pergi ke perpustakaan, mereka berdua pergi ke mereka semua pergi ke perpustakaan. Ini diberi kata tambahan yuhibbu, maksudnya agar ini terpisah oleh an. Ada dua fiil harus dipisah oleh dia suka pergi ke mereka berdua suka pergi ke dan mereka semua suka pergi ke itulah kalian kaitannya dengan macam amil nawasib sekaligus tata cara merubah atau menasabkan fiil karena terjadinya atau adanya amil nawasib di amal. Amil nawasib itu antara lain ada an untuk memisah dua fiil, kemudian ada lan yang artinya tidak an, dan ada li yang artinya untuk atau ini tugasnya adalah menasabkan fiil. Kalau ada fiil mudhari kok didahului oleh ketiga ini berarti harus dinasab. Cara menasabkannya setelah kita pelajari bagaimana yang hanya merubah fathah, ada dengan menghilangkan nun, ada yang
Baik, bagaimana cara menasabkan tadi sudah kita bahas. Ada yang dengan memberi harokat fathah, yang awalnya domah diberi harokat fathah. Dan yang kedua, ada dengan cara membuang nun, yang af'alul khomsah. Yang khomsah itu dibuang nunnya. Yang jamak, yang belakang sendiri, yang jamak itu dibuang nunnya diganti. Kalau yang musana hanya dibuang nunnya saja. Sedangkan yang jamak nunnya dibuang diganti. Dan teknik memasukkan yang ketiga tetap tidak ada. Baik anak sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahami. Baik, jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Herna melalui Google Form yang telah kami persiapkan. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kurang lebih maaf, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih, syukron, semoga sukses aja dan ilal liqa. Sampai ketemu.